Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bukan barang rongsokan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Hampir setiap hari Pak Paul di sekeliling kita ini kita menjumpai barang-barang rongsokan. Barang-barang yang tadinya mungkin pernah bermanfaat tetapi suatu saat tidak bermanfaat jadi sampah lalu kita buang. Mau dibuang juga sayang, mau dijual juga tidak laku. Lalu ditumpuk di gudang di mana-mana. Nah itu yang kita katakan rongsokan seperti itu. Nah kalau dibandingkan dengan diri kita ini bagaimana Pak Paul? Gini Pak Gunawan. Ada kalanya ya, kita pun melihat diri kita seperti itu Pak Gunawan. Sepertinya tuh kita ini barang rongsokan. Terutama ya, orang yang makin hari makin tua Pak Gunawan. Jadi saya harus akui, ya kita hidup dalam masyarakat yang menghargai kemudahan, produktivitas. Nah waktu kita mulai menua, nggak lagi mempunyai sumbangsi yang nyata seperti waktu dulu. Kita nggak bisa nggak tuh mulai merasa diri seperti barang rongsokan. Dulu pernah dipakai, dulu pernah berguna, tapi sekarang ditaruh di garasi, ditumpukan begitu saja. Nah, pada waktu itulah kita harus mengingat ya, sebetulnya apa tuh yang dilihat Tuhan pada diri kita. Ini yang penting sekali. Nah, di dalam bahasa Inggris ada sebuah pepatah yang berkata, Tuhan tidak menciptakan barang rongsokan. Tuhan tidak menciptakan barang rongsokan. Tuhan selalu menciptakan ciptaan yang berharga di matanya. Nah, maka inilah saatnya kita mau kembali lagi kepada firman Tuhan dan mau melihat ya bagaimanakah Tuhan melihat diri kita. Memang kalau kita melihat tepat sekali apa yang dikatakan Pak Paul tadi dalam pepatah bahasa Inggris mungkin yang bahwa Tuhan itu tidak menciptakan barang rongsokan. Pada awalnya kita memang menyadari bahwa kita juga bukan barang rongsokan Pak Paul. Tetapi yang Pak Paul katakan makin bertambah usia kita menganggap diri kita ini jadi barang rongsokan gitu Pak Paul. Betul ya. Kadang-kadang juga begini Pak Gunawan, kita itu melihat diri sebagai barang rongsokan karena kita tidak berhasil menjadi seperti yang kita dambakan. Ada orang-orang yang sewaktu muda bercita-cita tinggi ya, terus berusaha meraih apa yang didambakannya, namun tidak pernah kesampaian. Nah biasanya tuh di saat itulah dia merasa dirinya yang sebagai barang rongsokan. Atau ada orang yang mengalami kegagalan berulang kali. Mau usaha ini gagal, mau usaha itu gagal, mau coba ini juga nggak berhasil. Nah, nggak bisa nggak pada akhirnya dia pun merasa, ya dia orang yang nggak berharga. Ya di mata Tuhan dia mungkin juga seperti barang yang rongsokan. Atau yang terakhir adalah ada orang yang merasa dirinya seperti barang rongsokan karena melihat begitu banyak keterbatasan pada dirinya. Baik itu keterbatasan fisik, ya mungkin dia tidak seindah orang lain, tidak setinggi orang lain, tidak seramping orang lain lah. Atau ekonomi, ya nggak mempunyai kemampuan untuk membeli barang tertentu. Atau mental, kok nggak pandai, kok nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah semua ini nih akhirnya membuat kita merasa saya kok seperti barang rongsokan. Saya kok nggak mempunyai guna, nggak mempunyai nilai. Nah, di saat-saat ini sekali lagi ya, kita mesti kembali kepada firman Tuhan sebab Tuhanlah yang berhak menilai kita. Sebab dialah yang menciptakan kita dan selama hidup ini dia juga lah yang menuntun hidup kita. Jadi dialah yang paling tepat ya menilai kita. Ya, ada orang yang sakit bertahun-tahun Pak Paul juga merasakan dirinya itu sebagai barang rongsokan gitu. Bahkan menjadi pengganggu di tengah keluarganya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri gitu Pak Paul. Ada Pak Gunawan, ini yang dialami oleh penulis lagu Just As I Am, sebagaimana apa adanya. Lagu yang dipujikan di setiap KKR yang dipimpin oleh Billy Graham. Dia seorang yang sakit terus menerus, sehingga dia merasa dirinya seperti barang rongsokan. Ya, nggak ada lagi gunanya. Kok Tuhan membiarkan dia terus menerus sakit bertahun-tahun. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti inilah biasanya tuh kita mulai berpikir negatif tentang diri kita. Iya.
kalau kita sudah kembali kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendapat penghiburan dari firman Tuhan, nah bagaimana langkah yang harus kita tempuh gitu Pak Paul? Yang pertama kita memang harus melihat apa yang Tuhan katakan tentang siapakah diri kita. Mazmur pasal 8 ya, ayat 6 berkata, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mazmur 8 adalah mazmur tentang Tuhan dan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan begitu mulianya. Nah, di dalam pasal itulah terkandung ayat yang tadi baru saja kita baca ya. Namun Tuhan atau engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, apakah artinya ya? Waktu Tuhan berkata, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita mahkota dan kemuliaan. Nah, bukankah ini suatu kedudukan, suatu pemuliaan yang luar biasa ya. Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Ada beberapa artinya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kemuliaan dan hormat ini merupakan sebuah status tertinggi. Ya, waktu Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat yang dapat dianugerahkan Tuhan kepada ciptaannya. Nah, Tuhan mengaruniakan status tertinggi kepada kita oleh karena Ia menciptakan kita segambar dengan dirinya. Oleh karena Tuhan adalah yang termulia, maka kita pun mendapat status sebagai ciptaan termulia pula. Jadi sekali lagi, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Suatu status yang teramat mulia. Dan kenapa kok teramat mulia? Karena kita segambar dengan Dia. Dan Dia adalah yang termulia. Itu sebabnya kita menjadi ciptaan yang termulia pula. Nah sekarang pertanyaannya, di mata siapakah kita itu tuh mempunyai mahkota, kemuliaan dan hormat? Di mata Tuhan Pak Gunawan. Jadi memang kalau orang berkata, ya di mata manusia saya itu dianggap udah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ada guna apa-apa. Bisa betul. Memang di mata manusia itulah yang dilihat, ya. Tapi di mata Tuhan, waktu Tuhan melihat kita, Dia melihat diri kita bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Nah, bukankah yang terlebih penting adalah yang dilihat Tuhan pada diri kita? Jadi selalu kita harus bertanya, apakah waktu Tuhan melihat kita, Dia melihat kita dengan mahkota kemuliaan dan hormatnya? Ataukah kita telah membuangnya juga, menyia-nyiakan hidup kita dan sebagainya? Nah, selama kita tahu Tuhan dapat melihat kita bermahkotakan kemuliaan dan hormat, kita udah senang. Itu udah cukup, ya. Ya, itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku. Betul. Jadi pengertian itu, berharga itu adalah kemuliaan dan hormat itu. Tapi masalahnya Pak Paul, banyak orang sulit untuk menyadari bahwa Tuhan memandang kita seperti itu. Karena kenyataannya kan dia mengalami banyak masalah, banyak penderitaan dan seterusnya. Kemudian muncul di dalam pikirannya, kalau Tuhan itu menghargai saya, kalau Tuhan itu mengasihi saya, kok saya ini mengalami penderitaan seperti ini? Memang kita nggak bisa selalu menjawab setiap problem yang dihadapi oleh manusia. Selama kita hidup dalam dunia yang nggak sempurna ini dan dipenuhi oleh manusia yang berdosa, maka ya kita nggak bisa terlepas dari masalah-masalah. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwa Dia akan menyertai kita melewati masalah itu. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia, kita akan bebas masalah. Tidak pernah. Tapi Dia berjanji, Dia akan mendampingi kita melewati semua masalah. Nah, itu janji yang selalu kita pegang dalam hidup ini. Jadi Pak Gunawan, waktu kita udah melihat diri kita dari kacamata Tuhan yang melihat kita bermahkotakan mahkota kemuliaan dan hormat, maka berikutnya adalah kita ini nih harus sadar ya, diingatkan bahwa ini mahkota bukan dari diri kita. Kita bukannya tuh
berhasil ya melakukan sesuatu di depan Tuhan sehingga Tuhan kasih kita mahkota. Bukan. Sama sekali bukan. Mazmur 8 itu menegaskan bahwa waktu Tuhan menciptakan kita, Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Berarti ini adalah murni pemberian Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia sudah langsung menganugerahkan kepada kita mahkota dan hormat itu. Karena ini adalah murni ya pemberian Tuhan, maka tugas kita sebetulnya hanya satu sekarang, menerimanya. Dan sudah tentu hiduplah sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu. Hiduplah sebagai anak Tuhan yang bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Tapi langkah yang berikut adalah memang itu. Kita harus menerima. Apapun yang orang katakan, kita terima yang Tuhan sudah katakan. Bahwa Dia sudah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Udah, kita terima di situ saja. Ya, tapi itu kan diberikan Tuhan kepada manusia sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Apakah setelah manusia berdosa, itu juga tetap diberikan mahkota kemuliaan dan hormat, Pak? Mahkota kemuliaan dan hormat yang ada pada diri kita, memang setelah kita jatuh dalam dosa, sudah tentu berkurang nilainya, sudah tentu juga terjadi penyelewengan karena adanya dosa. Tapi saya percaya, Pak Gunawan, bahwa Tuhan tetap melihat kita sebagai ciptaannya dengan mahkota kemuliaan dan hormat. Ya, sebab kita tetap masih memiliki keserupaan dengan Allah. Sudah tentu keserupaan yang sudah tercoreng oleh dosa, sudah tidak lagi sempurna, tapi masih ada sisa-sisanya. Itu sebabnya kita masih melihat ada orang-orang dalam dunia ini yang mencerminkan sifat-sifat ilahi Tuhan. Yang rela berkorban untuk orang lain. Yang bersedia mengasihi orang. Nah, walaupun orang tersebut tidak layak dikasihi misalnya. Nah, ini semua mencerminkan bahwa di dalam diri kita masih tersisa mahkota kemuliaan dan hormat itu. Nah, maka ya kita masih mempunyainya dan teruslah hargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makna yang lain dari mahkota kemuliaan dan hormat ini apa, Pak? Begini Pak Gunawan, mahkota kemuliaan dan hormat ini terletak pada keserupaan kita dengan Tuhan ya. Itu berarti tidak ada hal lain yang menjadikan manusia mulia selain dari kesamaannya dengan Tuhan. Nggak ada yang lainnya. Ya, jadi makin serupa karakter kita dengan Tuhan, makin bertambah mulia pula lah manusia. Seolah-olah makin mahkotanya itu bercahaya, bersinar. Sayangnya sekarang ini terlalu banyak orang yang mencari kemuliaan lewat cara yang lain dan yang keliru. Misalnya, lewat kemasyuran, lewat kekayaan, lewat kekuasaan, atau ya lewat kecerdasan. Nah, kita harus sadar bahwa semua ini tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hanya karakter rohanilah yang menjadikan kita serupa dengan Tuhan dan merefleksikan kemuliaannya. Ya, jadi misalkan waktu kita mendengar tentang orang yang Tuhan pakai untuk masuk ke dalam sebuah tempat, hidup dalam keprimitifan, berkorban begitu besar demi Tuhan, dan akhirnya juga harus menderita sakit atau apa gara-gara berada di situ melayani Tuhan. Tidak bisa tidak, yang kita lihat di situ adalah kemuliaan Tuhan. Waktu kita mendengar tentang Ibu Teresa melayani orang kusta, orang miskin di India seperti itu, nggak bisa enggak. Yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Jadi, waktu kita melihat orang mempunyai karakter dan hidup yang begitu serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak bisa tidak, kita di situ melihat kemuliaan Tuhan. Disitulah mahkota kemuliaan dan hormat itu terlihat. Jadi sekali lagi, ini bukanlah kemasyuran, ya, kekayaan, kecerdasan, kemampuan, kekuasaan, bukan. Tapi sebuah kehidupan ilahi, sebuah kehidupan Kristus di dalam diri kita. Ya, dan itu yang Tuhan minta supaya kita makin hari, makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, Pak Paul, di dalam hidup kita ini. Betul sekali. Jadi makin kita berubah ya,
makin serupa dengan Tuhan kita Yesus, maka makin mulialah. Makin terlihatlah mahkota kemuliaan dan hormat itu di mata Tuhan. Ya, dan itu semua sepenuhnya kan karya Tuhan, Pak Paulus. Jadi yang mengubah seseorang yang tadinya memang begitu mulia, lalu karena dosa jadi rosokan itu tadi lah, dikembalikan, dipulihkan lagi kondisinya. Itu kan semua karya Tuhan di dalam hidup kita, Pak. Betul. Jadi lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib yang mati untuk kita, maka kita itu dipulihkan kembali ya. Nah, namun dalam prakteknya kita juga harus berpartisipasi ya. Harus menaatinya waktu dia tegur kita, waktu dia sadarkan kita. Ya kita harus juga ya berubah. Waktu dia minta kita melakukan sesuatu, itu juga yang kita lakukan. Misalnya saya teringat kisah yang lain adalah di Hawaii beberapa 100 tahun lebih yang lalu ada seorang Eropa yang pergi ke Hawaii untuk melayani di koloni orang kusta. Namanya Father Damien, ya Romo Damien. Dia itu melayani orang kusta sampai akhirnya dia sendiri terkena kusta dan mati di tengah-tengah orang yang dilayaninya. Nah, sudah tentu di situ Tuhan mengubah dia sehingga dia bersedia menjadi seorang hamba Tuhan, tapi juga diperlukan ketaatan. Waktu Tuhan memintanya untuk pergi melayani orang kusta, dia pergi. Dia nggak berkata, "Oh Tuhan, ini bukan panggilan saya nggak mau ke sini, saya takut dan sebagainya." Enggak, dia jalani dan memang pada akhirnya dia bayar harga. Tapi apa tuh yang akan terjadi dalam hati kita waktu kita mendengar kisah seperti ini? Kita tergugah, kita benar-benar merasakan orang ini lain dari yang lainnya. Nah, disinilah kita melihat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga berkata, kita harus membuat hidup kita itu begitu berbeda sehingga orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ya, apa yang tadi Pak Paul sudah uraikan, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita capai gitu Pak Paul. Dapat kita simpulkan ini Pak Gunawan, bahwa tujuan hidup dan penciptaan manusia adalah agar kita menjadi mahkota ya kemuliaan dan hormat Tuhan di dunia ini. Jadi itulah yang menjadi tujuan yang harus kita raih dalam hidup ini. Kadang dalam hidup kita bingung ya, tidak tahu apa sih tujuannya kita hidup, kenapa kita ada di dunia ini, kok Tuhan menciptakan kita. Tujuannya sangat jelas, tercatat di Mazmur 8 ayat 6 ini. Kita harus menjadi anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang bermahkotakan kemuliaan dan hormatnya. Jadi selama kita di dunia ini telah menjadi itu, kita telah menemukan dan hidup di dalam tujuan kenapa Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Waktu saya baru datang kuliah, saya diajak oleh orang untuk ikut persekutuan. Di situ saya diajarkan bahwa hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Tiba-tiba hidup saya itu tuh menjadi sangat jelas. Meskipun saya tidak tahu akan jadi apa nantinya, tapi saya tahu tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan. Nah sekarang, ya sama dengan itu saya hanya menambahkan saja sedikit merumuskannya, yaitu bahwa tujuan kita ada di dunia ini, tujuan hidup ini adalah supaya kita ini menjadi ciptaan atau anak Tuhan yang bermahkotakan kemuliaan dan hormatnya. Itulah sebabnya dia menciptakan dan menghadirkan kita di dunia ini. Ya, memang masalahnya adalah orang sulit kadang-kadang menemukan tujuan hidupnya, Pak Paul. Seringkali yang kelihatan aja yang di dunia ya, tujuan hidupnya membahagiakan orang lain, membangun suatu keluarga yang bahagia dan seterusnya, itu menjadi tujuan hidupnya gitu. Dan dianggap kalau melakukan itu otomatis nama Tuhan dipermuliakan. Ini bagaimana Pak? Sudah tentu nggak semua orang memang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ya dalam tanda kutip mulia ya. Tapi sebetulnya di mata Tuhan ternyata tuh banyak sekali hal-hal mulia yang dilihatnya. Meskipun di mata manusia tidak mulia. Jadi sekali lagi kita mesti menggunakan standar Tuhan, mata Tuhan. Apa yang dilihat mulia oleh manusia belum tentu mulia di hadapan Tuhan.
Kadang misalkan orang berkata, oh pekerjaan sebagai hamba Tuhan mulia ya. Saya tidak setuju. Sebab itu tidak lebih mulia daripada pekerjaan orang lain di dalam kehidupannya masing-masing. Kenapa? Sebab tidak semua orang memang terpanggil dan dimampukan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ada tempat untuk masing-masing orang di dunia ini. Jadi Tuhan bisa tetap ya memakai kita dimanapun kita berada. Nah, jadi kita mesti juga berhati-hati dengan definisi atau standar apa itu yang memuliakan Tuhan. Dalam hidup ini pada akhirnya memang kita juga harus sadari Pak Gunawan bahwa sekali kita tahu inilah tujuan hidup kita, yaitu menjadi cerminan, refleksi kemuliaan Tuhan. Kita itu tuh akhirnya tidak lagi mempermasalahkan apanya yang akan kita lakukan. Atau menjadi apanya, berfungsi sebagai apa, itu tidak lagi kita permasalahkan. Sebab kenapanya, mengapanya, telah kita jawab. Menjadi mahkota, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu udah cukup dah. Selama kita tahu, kita telah berusaha pokoknya untuk hidup menyenangkan Tuhan, itu udah cukup. Itu udah cukup. Apapun yang dilakukan atau kita harus kerjakan, itu tidak lagi menjadi masalah. Ya, itu adalah bagaimana Tuhan mengubah kehidupan seseorang, Pak Boleh. Dan di situ kita dibutuhkan, diminta untuk ikut berpartisipasi. Nah, kita ini kan ciptaan Tuhan gitu. Kita ini kan cuman makhluk gitu, Pak Boleh. Nah, bagaimana kita itu bisa berfungsi secara maksimal di dalam hal ini, Pak? Sebagai ciptaan ya Pak Gunawan, kita hanya dapat berfungsi optimal bila kita menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh pencipta kita, ya oleh Tuhan. Jadi, jika kita menjadi semuanya namun kehilangan kemuliaan Tuhan, maka sia-sialah segalanya. Ya, kalau kita mempunyai tujuan-tujuan lain dalam hidup ini, tujuan-tujuan itu sebetulnya hanyalah membuat kita menjadi barang rongsokan. Meskipun di mata dunia bisa jadi itu barang yang seolah-olah ya berkilau-kilauan, yang indah, yang mulia. Tapi sebetulnya enggak. Di mata Tuhan itu Tuhan tidak hitung. Tapi sebaliknya ya, waktu kita menjadi seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, nah inilah yang membuat kita bermahkotakan kemuliaan Tuhan. Dan inilah makna keberadaan kita di dunia ini. Ya, jadi ini kita sangat dipengaruhi oleh sudut pandang ini, Pak Boleh. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita memandang Tuhan, dan seterusnya, Pak Boleh. Nah, untuk meluruskan sudut pandang kita ini, caranya bagaimana, Pak? Satu cara yaitu selalu dengarkan apa yang dikatakannya lewat firman-Nya. Selalu dengarkan kembali apa yang dikatakannya lewat firman-Nya. Saya masih ingat pembicaraan saya dengan seorang teman. Dia itu ya pada usianya saat itu waktu bekerja dengan saya merasa frustasi, hidupnya rasanya sudah mentok, tidak bisa lagi nanjak. Nah, dia cerita kepada saya, dalam kondisi seperti itu dia suka rasanya sedih, frustrasi, tapi dia baca firman Tuhan dan dia menemukan lagi di firman Tuhan di kitab Mika yang berkata, apakah yang dituntut atau yang diminta oleh Tuhan selain engkau berlaku adil, engkau mencintai kemurahan, dan engkau berjalan dengan rendah hati dengan aku. Nah, dia berkata, waktu saya membaca firman Tuhan itu, saya diingatkan bahwa yang penting itu, saya menjadi apa, saya kok enggak menjadi apa, itu enggak lagi penting. Sebab selama saya melakukan yang Tuhan inginkan, itulah yang penting. Itulah tujuannya saya ada di dunia ini. Dan yang kita mesti ingat adalah bahwa kita tidak selalu tahu dampak dari apa yang kita lakukan. Kita mungkin berpikir kita hanya melakukan hal-hal yang sederhana, yang orang juga tidak hitung, tidak lihat. Tapi nanti hal sederhana itu dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dan kita hanyalah bagian kecil, tapi sebagai bagian yang bermakna. Contoh misalkan sebagai ilustrasi saja, mobil begitu besar, peralatannya begitu banyak untuk menciptakan sebuah mobil, bahan-bahan dan sebagainya juga banyak yang dipakai. Tapi satu sekrup itu penting sekali Pak Gunawan. Satu sekrup hilang, bisa-bisa mobil itu kecelakaan, tabrakan, berhenti, bisa rusak dan sebagainya. Nah, bisa jadi
kita dipakai Tuhan sebagai satu skrup dalam mobil yang disebut rencana Tuhan. Tapi di mata Tuhan, satu skrup itu penting dan harus ada. Karena satu skrup kalau nggak ada, rencana Tuhan itu nanti juga bisa akhirnya terganggu. Nah, jadi kita pokoknya jadi apapun nggak jadi soal. Tujuannya sudah jelas. Ya, supaya kita menjadi kemuliaan Tuhan. Dan mencerminkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Ya, memang mencari tempat yang tepat bahwa saya itu tahu bahwa saya ini ditempatkan oleh Tuhan di posisi yang itu, walaupun skrup Tetapi masalahnya itu kadang-kadang kita tidak tahu dengan jelas gitu. Saya ini posisinya di mana gitu. Apakah memang betul saya di skrup itu atau masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena di samping melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang mendatangkan kehormatan bagi nama Tuhan, kita ini kan masih tetap melakukan hal-hal yang kadang-kadang juga menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Ini membuat orang itu jadi bingung gitu Pak Paul. Sudah tentu kita harus berusaha keras dengan pertolongan Tuhan, meninggalkan kebiasaan atau perilaku kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Setelah itu, hiduplah seperti biasa. Bukalah mata dan dengarlah pimpinan Tuhan dalam hati kita lewat firman-Nya juga. Sehingga apa yang dikehendakinya kita langsung lakukan, kita langsung taati. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong, untuk memberikan sesuatu kepada yang lain, untuk bekerja buat Tuhan. Nah, itu juga yang kita lakukan. Jadi, pintu apapun yang dibukakan Tuhan, itulah pintu yang kita akan masuki. Sebab kita tahu, nggak sia-sia. Itu semuanya nanti dipakai Tuhan untuk menggenapi pekerjaannya. Ya, jadi sebenarnya tidak ada seorang pun dari kita itu yang patut merasa bahwa diri kita itu rosokan, Pak Paul ya. Dari rongsokan ini pun Tuhan akan mengubah kita untuk menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi Dia. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Paul. Ini sesuatu hal yang sangat memotivasi kita untuk menjalani kehidupan yang berat dan penuh tantangan ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara